Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lintang Syafdinawarni dengan 3 digit NIM akhir yaitu 031 dari Prodi SI kelas 2021A. Di video kali ini, saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum kita mengulik lebih jauh, apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan komputer adalah sebuah aturan main atau protokol pada jaringan komputer agar kinerja yang akan dijalankan oleh suatu komputer dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa model jaringan komputer. Yang pertama adalah OSI. Model OSI atau Open System Interconnection merupakan sebuah model teoritis yang terdiri dari 7 lapisan yang digunakan untuk mempelajari komunikasi antar jaringan beroperasi. Pada model OSI memiliki 7 lapisan. Untuk pengembangan konsep lapisan OSI sebenarnya ditujukan untuk memungkinkan pembuatan PC, jaringan, dan pengembang perangkat lunak guna membuat produk yang dapat mereka sambungkan tanpa adanya usaha tambahan. Lapisan OSI bekerja melalui prosedur sekuensial 7 lapisan. Jika tidak memiliki akses internet di laptop, berarti mungkin memiliki masalah di setiap tingkat prosedur. Konsep tingkat OSI menyederhanakan proses menemukan titik jatuh awal, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Ini membuat pemecahan masalah jaringan lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian pada layar terlihat susunan layar pada OSI model. Dari layar ke-7 hingga layar pertama. Untuk layar ke-7, yakni layar application. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh service atau protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain sebagainya. Kemudian presentation layer. Presentation layer merupakan layar dengan fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Kemudian layer session. Layer session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh pada protokol ini adalah NFS, SMP, RTP, dan lain sebagainya. Lalu, transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nanti dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data dan memastikan bahwa setiap paket telah diterima dan sukses, tepat pada sasarannya. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Kemudian lapisan ketiga yakni network layer.
Network layer adalah tugas dari network layer adalah untuk membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim maupun IP tujuan. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch. Lalu, lapisan kedua, data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, drive, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkat menjadi dua level, yakni Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Kemudian lapisan yang pertama atau lapisan yang paling bawah yakni physical. Physical layer merupakan model atau lapisan yang paling utama. Fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan ini, juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti pengiriman surat. Lalu bagaimana cara kerja OSI model? Pertama, application layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer untuk menerima data. Kemudian, pada presentation layer akan terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Sini, translation layer. Kemudian yang ketiga, pada session layer, akan membentuk sesi pelajaran data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Dan yang keempat, pada transport layer di sini akan terjadi pengiriman melalui pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer akan membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data ke tujuan yang benar. Kemudian pada data link akan terbentuk data dalam bentuk frame, serta alamat fisiknya. Kemudian pada physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan yang terakhir, alur proses akan berbaris pada physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarahkan pada komputer penerima. Berikut seperti gambaran dari OSI model. Selanjutnya, TCP/IP atau Transmission Control Protocol. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari komputer satu ke komputer lain. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Berikut susunan layer pada TCP/IP. Pada TCP/IP berbeda dengan OSI model. Jika OSI model memiliki 7 layer, untuk TCP/IP hanya memiliki 4 layer, yakni application layer,
transport layer, network layer, dan network interface. Yang pertama adalah physical layer. Physical layer mendefinisikan karakteristik dari yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Kemudian, network access layer. Network access layer ini termasuk pada bagian network interface. Nah, pada protokol ini atau layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini adalah network access layer, yang merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi network access layer dalam TCP/IP disembunyikan, dan protokol yang lebih umum dikenal seperti IP, TCP, UDP, dan lain-lain digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Fungsi dalam layer ini mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. Kemudian internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol dalam jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada internet layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Seluruh protokol di atas dan di bawah internet layer menggunakan internet protokol untuk mengirimkan data, dan semua data TCP/IP mengalir melalui IP, baik incoming maupun outgoing, dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. Kemudian transport layer. Pada transport layer adalah dua protokol yang paling utama, yakni TCP dan UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. Sedangkan UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan. Kemudian application layer. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah application layer. Layer ini termasuk pada seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah Telnet, FTP, SMTP, DNS, RIP, OSPF, NFS, dan HTTP. Kemudian cara kerja dari TCP/IP. Untuk memindahkan data antara dua komputer yang berbeda dalam suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik. Internet menggunakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. Saat seseorang menggunakan internet, mengirim sekelompok teks ke mesin lain, TCP/IP mulai bekerja. TCP membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi, sehingga komputer penerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut.
Deretan paket-paket TCP/IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Sebuah perangkat khusus yang disebut router dipasang di titik persimpangan antara jaringan dan memutuskan jalur mana yang paling efisien yang menjadi langkah berikut dari sebuah paket. Router membantu mengatur arus lalu lintas di internet dengan membagi beban sehingga menghindari kelebihan beban pada suatu bagian dari sistem yang ada. Saat paket-paket TCP/IP tiba di tempat tujuan, komputer akan membuat label alamat IP lalu menggunakan daftar pengiriman yang ada pada paket TCP untuk memeriksa apakah ada kerusakan selama pengiriman dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi susunan teks seperti aslinya. Saat komputer penerima menemukan paket yang rusak, komputer tersebut akan meminta komputer pengirim untuk mengirim salinan baru dari paket yang rusak. Sebuah paket khusus yang disebut gateway memungkinkan beberapa tipe jaringan yang ada di horizon elektronik untuk berkomunikasi dengan internet menggunakan TCP/IP. Gateway menerjemahkan protokol asli jaringan komputer tersebut menjadi TCP/IP dan sebaliknya. Bagi seorang pemakai internet, hadir sebagai jaringan global raksasa yang tidak terbatas, yang langsung merespon jika diminta, dan komputer, gateway, router, dan protokol yang membuat ilusi ini bekerja. Nah, pada gambar ini bisa saya jelaskan, pengirim akan mengirimkan sebuah data yang kemudian nanti akan dipecah. Nah, setelah dipecah, nanti akan dikirimkan hingga nanti akan digabungkan lagi dengan paket-paket tersebut akan beredar sesuai dengan alamat IP yang tertera. Nah, setelah sampai akan digabungkan kembali dan akan ditampaikan pada komputer penerima. Kemudian apa perbedaan dari OSI dan TCP/IP? Nah, dapat dilihat di gambar yang paling mencolok adalah susunan layer dari OSI dan TCP/IP. Jika OSI model memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer saja. Nah, perbedaan yang paling mencolok tentunya pada layer pada OSI dikembangkan oleh ISO atau Organisasi Standar Internasional, sedangkan TCP/IP dikembangkan oleh ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Model OSI memberikan perbedaan yang sangat jelas antara antarmuka, layanan, dan protokol. Sedangkan TCP/IP tidak memiliki titik pembeda yang jelas antara layanan, antarmuka, dan protokol. OSI mengacu pada interkoneksi sistem terbuka, sedangkan TCP mengacu pada protokol kontrol transmisi. OSI menggunakan lapisan jaringan untuk menentukan standar dan protokol berudayaan, sedangkan TCP/IP hanya menggunakan lapisan internet. OSI mengikuti pendekatan vertikal, sedangkan TCP mengikuti pendekatan horizontal. Lapisan OSI memiliki 7 lapisan dan TCP memiliki 4 lapisan. OSI memiliki lapisan transport yang hanya berorientasi koneksi, sedangkan TCP/IP berorientasi pada koneksi dan tanpa koneksi. Model OSI pada lapisan data link dan fisik adalah lapisan yang terpisah, sedangkan TCP lapisan fisik dan data digabung sebagai satu lapisan host ke jaringan. Lapisan sesi dan presentasi merupakan bagian dari OSI, sedangkan sesi dan presentasi tidak ada dalam lapisan TCP/IP. Selanjutnya, kita bahas protokol yang ketiga, yakni UDP atau User Datagram Protocol. User Datagram Protocol atau UDP merupakan protokol yang berorientasi
ada pesan minimal atau minimal message oriented atau connectionless. Pertukaran datagram dalam UDP tidak mendapat acknowledgement atau terjaminnya pengiriman. Dan pada saat ada data yang lost saat pengiriman, UDP tidak melakukan retransmission, melainkan retransmissionnya itu ditangani oleh protokol lain. Dan berikut adalah beberapa aplikasi yang menggunakan UDP, yaitu DNS atau Domain Name System, video streaming, voice over IP atau VoIP, dan lain sebagainya. Ada beberapa tahapan cara kerja UDP yang dilakukan setiap tahapan kerja yang saling bersinambungan. Yang pertama, paket berisi klien port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Paket isi port klien dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Paket asli mempunyai port tujuan, sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP pelayan. Poin 3 akan berulang kembali ketika file audio dikirim klien. Ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer ataupun menfragment tiap data yang masuk. Karena data tidak mengalami processing yang berbelit, terutama karena tidak memfragmen data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IT yang harus memfragmennya. Kemudian perbedaan antara TCP dan UDP. Seperti yang kita lihat perbedaan dari TCP dan UDP, sebenarnya banyak kelebihan yang dimiliki oleh protokol TCP dibanding dengan UDP. TCP merupakan protokol yang berorientasi pada koneksi. Itu berarti bahwa setiap koneksi perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum transfer data dimulai. Untuk melakukan hal tersebut, TCP memiliki sistem three-way handshake. Dalam sistem ini, user terlebih dahulu menginisialisasi koneksi dan harus mendapatkan pengakuan atau acknowledgement dari pihak penerima sebelum mengirim data. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka TCP dapat membuat koneksi dan pengiriman data dapat dilakukan. Nah, pada gambar kita terlihat jelas ya untuk TCP, slower but reliable transfer. Mungkin lebih lambat namun transfernya lebih nyata. Sedangkan UDP cepat tapi tidak handal. Jadi memberikan kinerja yang terbaik. Lalu untuk TCP memiliki typical application yaitu email dan web browsing. Sedangkan typical application untuk EDP ini VoIP ya, dan musik streaming. Jadi bisa dibilang transfer data untuk UDP ini bersifat seperti lagu atau MP3 suara, sedangkan untuk tipikal dari TCP ini berbentuk teks. Lalu untuk pensiaran, sistem pensiaran dari TCP ini hanya unicast atau satu ke satu. Sedangkan UDP ini ada 3 jenis siaran, yakni unicast, multicast, dan broadcast yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Lalu TCP merupakan protokol yang dipercaya dan reliable sebetulnya. Jadi semua data yang dikirim akan terjamin sampai ke pihak penerima. Bila ada paket yang lost atau hilang, maka protokol TCP akan mengirimkan kembali dan apabila koneksinya terputus, datanya akan direquest kembali. Sehingga paket data yang dikirimkan pasti sampai ke penerima. Semua ini tidak bisa kita
dapatkan jika menggunakan protokol UDP, karena protokol UDP tidak bersifat reliable. Protokol TCP memungkinkan data diterima secara urut. Hal tersebut tidak terjadi dengan UDP. Karena UDP bersifat connectionless, maka data yang dikirim menggunakan protokol UDP akan diterima secara tidak urut. Cara kerja protokol UDP adalah mengirim data tanpa ada jaminan apakah data tersebut akan sampai tujuan atau tidak. Oleh sebab itu, protokol TCP lebih sering digunakan di sebuah sistem. Sekian penjelasan dan paparan saya mengenai standarisasi jaringan komputer. Apabila ada salah-salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.